Halo, ya ampun, belakangnya berantakan ya. Gue tutupin aja deh. Nah, kan biar yang kelihatan gitarnya dong, biar kayak musisi gue. Nah, sudah lama tidak bikin video. Gimana penampilan gue, rambut baru gue lucu nggak? Nggak ya. Jadi kayak mama ya. Jadi ini tuh salah potong. Tadi itu gue pengennya agak segini. Terus, jadi tuh mbaknya tuh awalnya bilang, ini segini ya, agak panjangan lagi. Maksud gue panjangan lagi dikesiniin gitu ya. Dia pikir enggak, dipanjangan lagi yang dipotong gitu. Jadi pendek banget. Ini tuh udah lebih mending daripada yang kemarin awalnya tuh parah banget segini kali. Pokoknya ini udah agak-agak panjang lah, udah lebih better daripada yang awal. Cuma udah, oke okay. Oke, teman-teman, aku ingin bercerita. Aku abis ketipu. Nggak sih, bukan ketipu. Jadi mungkin ini tanggal 10 April 2022. Jadi beberapa hari yang lalu itu baru dapat kabar yang mencengangkan. Jadi DNA Pro resmi scam. Buat yang belum tahu, yes bener, gue ikut DNA Pro dari bulan Oktober 2021. Dari bulan Oktober 2021. Jadi gue tuh pada saat itu gue ada 2 money game yang gue ikutin, DNA Pro dan satu lagi adalah adalah nah itu udah sempet scam duluan. Nah, DNA Pro gue kayak masih 50-50 nih, ini scam nggak ya, maksudnya ini ponzi nggak ya. Ciri-cirinya sih gue sudah tahu itu ponzi gitu, tapi gue masih kayak menaruh harapan karena ya begonya gue juga sih ya. Gue tuh terlalu apa ya, bukan ambisius, apa sih, fanatik apa sih, pokoknya gitulah. Gue tuh terlalu ini banget, kayak ini tuh orang-orang di DNA Pro tuh anak Tuhan semua, masa iya sih dia sejahat itu bikin scam? Kayaknya enggak deh, kayaknya yang gue tahu anak-anak Tuhan tuh baik-baik deh. Nah, oke, jadi gue kayak masih menghalusinasi, masih menyangkal kalau DNA Pro itu ponzi gitu. Tapi dari tanda-tandanya sih gue sudah tahu. Jadi pada akhirnya dari bulan Oktober sampai bulan Desember itu gua naruh dana yang paling kecil di Dana Pro. Jadi yang paling kecil itu 9,9 juta. Terus yang kedua itu 19 juta kalau gue nggak salah, itu yang kedua. 19 juta 900, 19 juta 900. Nah, dari Oktober sampai Desember tuh gue pakainya yang pertama 9 juta 900 buat coba-coba lah istilahnya, buat buang apes ya, sial kalau misalkan emang rugi, nggak ya udah gitu. Nah, terus pas bulan Desember jadi begini, skema Ponzi yang gue tahu, kalau mereka mengeluarkan produk baru terus biasanya itu tanda-tanda mereka mau nge-scam. Ayo produk, mau ada produk baru nih, ayo pada naro. Biasanya sebelum produk baru itu muncul, scam biasanya gitu, yang gue tahu ya. Nah, terus ketika bulan Januari mereka kan mau ngadain kripto ya, mau bikin kripto. Nah, ini makanya tuh dari bulan Desember tuh ini udah pada banyak yang naruh nih. Kalau misalkan mau mereka scam pasti di Desember atau enggak Januari nih nge-scamnya. Gue kayak udah persiapan, oke, kalau mau scam ya udah deh di Desember, itu di Desember. Terus ternyata di Desember aman, di Januari mereka beneran munculin kripto dan itu jalan, kriptonya jalan. Terus mereka bikin BOP ya, apa sih yang pokoknya kayak konferensi di Bali, Lombok, terus mau Surabaya, sama ada beberapa kota. Yang terakhir tuh kalau nggak salah mau jalan tuh Bandung, tapi itu nggak sempet jalan. Nah, terus mereka roadshow ke beberapa kota. Jadi gue pikir biasanya kalau Ponzi melakukan roadshow itu kan mereka lagi buang-buang duit ya. Ketika nanti roadshow-nya udah kelar, terus dananya kekumpul, baru blank gitu, baru pergi scam, biasanya gitu, biasanya yang gue tahu gitu. Terus
dengan pokoknya gue halu banget dah, pokoknya gue halu banget. Nah terus di Januari ketika si kripto ini muncul, gue masukin lagi, gue nambahin lagi dananya 10 juta lagi, jadi total 20 juta duit gue di situ, 19.900.000 ya, 20 juta lagi depin ya, 20 juta duit gue di situ. Dan akhir Januari, 28 Januari kalau gue nggak salah, itu pemerintah mempermasalahkan tentang regulasi apa sih, legalitasnya. Akhirnya pokoknya awalnya tuh 28 Januari kantornya tuh segel, kantornya disegel. Terus pokoknya Dena berkelit lah, enggak kita legal kok ini. Dan gue kayak udah nih aduh gimana nih, jadi kayak apa ya, gue tuh 50-50 kayak meyakini kalau itu ponzi, sama meyakini masa ya leadernya baik hati begini dia ponzi sih, dia sejahat itu sih, enggak deh kayaknya, kayak gitu. Jadi kayak gue tuh masih ada di dua persimpangan ini nih. Jadi pokoknya akhir Januari ketika disegel tuh gue masih agak-agak halu gitu deh. Terus ketika udah disegel itu si Daniel AB sama Daniel Z ini dia masih kayak bikin konferensi, oh enggak kita baik-baik aja, ini kita lagi ngurus regulasi sama regulator. Ini tuh kayak Gojek kan dulu awalnya juga banyak pertentangan karena regulasinya belum jelas apa segala macam kayak gimana. Cuma ini juga sama kayak gitu, DNA lagi ngurus regulasi karena robot trading ini kan baru di Indonesia, bla 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 bla. Jadi akhirnya iya udah gitu. Jadi kayak ya udah deh gue coba aja, percaya deh ya udah terserah lo deh. Sampai akhirnya kemarin ditetapkan beberapa tersangka DNA Pro yang akhirnya memutuskan kalau DNA Pro scam, beneran scam. Kali ini beneran scam karena Daniel Z dan Daniel AB-nya pun sudah ditetapkan menjadi DPO, daftar pencarian orang. Nah gitu, jadi ya udah hilang deh 20 jutanya. But sebenarnya sih sedih karena seperti yang teman-teman tahu kan, gue di tahun depan itu ada planning untuk pergi ke suatu tempat gitu, pergi ke luar negeri. Dan rencananya duit itu mau gue pegang buat pegangan, buat bekal gue hidup di negeri orang. Tapi ternyata karena ada kegiatan, ada kejadian seperti ini, gue harus menabung bener-bener dari awal lagi. Sebenarnya sih gue kan sekarang kerja bonus dan THR gue 2 bulan ini keluar itu sebenarnya udah nutup 20 juta itu. Tapi kan harusnya kalau ada itu jadi lebih banyak, manusia ya nggak bersyukur gitu. Jadi ya cuma bisa meratapi, menangisi apa yang telah terjadi ya manusia. Tapi untungnya yang selalu gue pegang, prinsip yang selalu gue pegang adalah don't put your money in one basket, don't put egg in one basket. Itu bener banget. Kenapa? Karena ya kayak gini deh kondisinya, ketika satu scam setidaknya it's okay, not ya sedih but untuk kayak aduh gue pengen bunuh diri nih gara-gara ketipu apa segala macam sih nggak ada ya perasaan kayak gitu. Kenapa? Karena duit gue di tempat-tempat lain tuh masih cukup untuk menghidupi gue masih baik-baik aja gitu, nggak kenapa-napa gitu. So ya buat teman-teman, don't put your money in one basket. Itu salah satu prinsip ekonomi banget lah pokoknya. Apapun itu, seaman-amannya duit lo, investasi yang lo jalanin, aman-amannya itu jangan pernah meletakkan seluruh duit lo hanya di satu investasi. Kayak misalkan lo hanya meletakkan duit lo itu di bentukan emas. Ketika ada pencuri masuk, emas lo semuanya diambil, loss, all of your money loss gitu. Terus kalau misalkan semua duit lo bikin apa kontrakan atau lo buat beli rumah, ketika semuanya lo buat beli rumah, nah ketika rumahnya itu kebakar,
you lose all of your money gitu. So seaman-aman apapun itu produk investasinya, don't put your money in one basket gitu teman-teman. Jadi gue hanya ingin memberitahu itulah yang terjadi sama gue beberapa minggu ini. Oh iya, mungkin dari kalian mungkin akan ada yang bertanya-tanya, lo kan magister akuntansi, kok bisa sih kena tipu? Ya itu kan manusia itu punya ambisinya masing-masing ya. Jadi ya kadang ada apesnya lah ya. Jangan berpikir kalau magister akuntansi terus nggak akan pernah kena tipu, nggak akan pokoknya masalah keuangan tuh akan stabil terus. Ya tidak seperti itu juga ya, harusnya idealnya seperti itu, tapi kan saya agak bodoh dikit ya. nggak dikit sih, banyak ya, agak banyak. Jadi ya udahlah, seperti ini namanya manusia, as a human aja, as a human. Like you can make a mistake, yeah, yes, me too, as a human I make a mistake, but I'm okay. Gila, gue sekarang tuh bisa senyum-senyum ya, padahal di beberapa hari kemarin tuh gue nangis-nangis tau. Nggak tahu kenapa, salah satunya karena dana ini juga, tapi beberapa hal lain tuh kayak tiba-tiba langsung menyerang kepala tuh, kayak berturut-turut abis dari sini. Ada aja gitu masalahnya tuh kayak berlapis-lapis yang terjadi di hidup gue beberapa belakangan ini, sampai akhirnya gue memutuskan untuk menutup Instagram. Buat yang belum tahu, gue tuh Instagram gue sudah tidak aktif. Gue punya 2 Instagram, punya second account. Yang satu Instagram tuh udah nggak aktif, yang satu masih aktif, tapi gue juga aplikasinya udah gue uninstall. Gue kayak, oh my god, I want to live with all of my social media, all of Facebook, Twitter, gue sekarang udah nggak punya. Jadi bener-bener yang gue punya tuh sekarang main YouTube pun itu gue masih pakai untuk mencari informasi, untuk gue belajar, karena gue sekarang lagi belajar bahasa Inggris. Jadi gue membiasakan nonton film tanpa subtitle gitu. Jadi ya itu buat belajar. Kenapa gue masih punya YouTube, dan ya salah satunya ini masih bikin video. Ya begitulah, kadang hidup lucu ya. Kadang lo ada di atas, kadang lo ada di bawah. Lo BTW, lo pada percaya gak sih sama itu kayak peruntungan CEO, apa sih namanya? Iya, CEO ya, peruntungan. Oh iya, di tahun ini CEO babi tuh Amsyong. Nah kayak gitu-gitu, gue tuh anjir percaya lagi. Jadi tuh di tahun lalu 2021 tuh dibilang katanya CEO babi itu rezekinya lagi ngalir banget, dan that's true. Rezeki gue dari awal tahun itu, wah, itu kalau dijumlahin semua satu tahun tuh gue bisa dapet 100 jutaan kali ya. Gila, pokoknya itu baik banget. Rezeki gue tuh gak pernah turun, gak pernah habis. Sekarang gak punya duit, besok ada lagi duit gue, banyak lagi gitu. Pokoknya wah, lot of money deh gue tahun 2021 itu. Nah ketika tahun 2022 di awal tahun ini tuh CEO babi katanya Amsyong, beneran Amsyong lagi gue. Sebenarnya sih kata orang jangan terlalu percaya sama sosial. Iya benar, jangan terlalu percaya. Tapi kan gue agak kampret juga ya, gian untung giliran sionya lagi untung gue percaya, giliran sionya lagi Amsyong gue gak mau percaya gitu. Gimana ya? Ya pokoknya ya itulah. Hidup tidak selalu di atas. Oke, itu aja update dari gue. Semoga kalian tidak pernah merasakan apa yang gue rasakan sekarang. Dan sekali lagi, di pandemi ini kita harus lebih berhati-hati dalam berinvestasi, karena ya tentu kita semua sekarang lagi sulit. Banyak orang-orang jahat di luar sana yang memanfaatkan kesulitan itu. Jadi ya be careful lah, hati-hati. Dah, itu aja, sekian dari gue. Sampai jumpa lagi, bye bye, peace.